Namaku Sinta. Aku berumur 35 tahun. Aku tinggal di salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Saat ini aku sudah menikah dan memiliki satu anak perempuan yang cantik. Di sini aku mau sedikit berbagi cerita dan pengalaman yang pernah aku lakukan. Ya, bisa dibilang ini adalah rahasia terbesarku. Oke, langsung saja. Kita mulai ke ceritanya ya. Jadi aku dan suamiku sudah lama menikah. Saat itu aku dan suamiku sering dicemooh orang karena kami belum juga memiliki seorang anak meski usia pernikahan kami sudah berjalan 6 tahun. Aku sama suamiku tak pernah putus asa. Berbagai cara sudah kami berdua coba dan sudah sering pergi ke berbagai dokter yang ada di Indonesia untuk berkonsultasi. Namun semua itu tak juga membuahkan hasil. Tapi aku sama sekali gak menyerah. Setiap saran yang diberikan sama seseorang, baik itu teman maupun keluarga, semua sudah aku coba semuanya. Meski hasilnya nihil. Dari situ, aku mulai sedikit merasa putus asa. Sebelum pada akhirnya ada salah seorang ibu-ibu penjual sayur yang memberiku sebuah saran. Awalnya aku nggak begitu merespon saran dari ibu-ibu tersebut. Namun, setelah aku pikir-pikir kembali, tidak ada salahnya bila aku mencobanya. Siapa tahu, dengan mau menerima saran dari ibu-ibu itu, cita-citaku dan suami bisa terkabul atau terwujud. Di pagi yang cerah sekitar pukul 7 pagi, melintaslah seorang ibu-ibu penjual sayur dengan sepeda ontelnya. Aku yang kala itu tengah olahraga, kemudian berjalan mendekati si ibu penjual sayuran itu. Mengingat pagi itu aku belum masak dan stok sayuran di kulkas juga sudah mulai menipis. Tidak hanya aku saja, ada beberapa ibu-ibu tetanggaku yang juga membeli sayuran sama si ibu penjual sayur tersebut. Sambil milih sayuran, kami awalnya ya hanya ngobrol biasa-biasa saja, sampai ada salah satu ibu-ibu tetanggaku yang berkata, "Mbak Sinta, gimana? Sudah ada hasilnya? Belum?" tanyanya. Kemudian aku menjawab belum ada buk, tapi ya masih terus aku coba kok sarannya, jawabku. Terus ibu-ibu yang lainnya lalu berkata, "Yang sabar ya Mbak, memang setiap orang punya cobaannya masing-masing. Kadang ada yang cepat punya anak, kadang ada yang lama juga," ujar ibu-ibu tetanggaku sambil milih sayuran. Sedangkan si ibu sayur itu hanya diam saja sambil memperhatikan aku yang tengah memilih sayuran. Lalu setelah ibu-ibu tetanggaku sudah pulang ke rumah mereka masing-masing dan hanya tinggal aku seorang yang belum selesai membeli sayuran. Tiba-tiba si ibu sayuran berkata, "Mohon maaf, sebelumnya apakah boleh tahu, apa benar Mbak Sinta sedang kesulitan punya momongan?" tanyanya si penjual sayuran. Lalu aku jawab, "Iya Bu, aku sudah mau 6 tahun menikah, tapi belum juga punya anak Bu. Padahal teman-temanku yang belum lama menikah sudah punya anak semua," jawabku. Terus si ibu penjual sayuran itu berkata, "Saya tahu Mbak, di mana yang bisa membantu masalah Mbaknya. Itu pun jika Mbaknya mau menerima saran saya," ujar penjual sayuran itu. Sambil memilih sayuran, aku menjawab, "Kalau boleh, aku tahu Bu." "Memangnya apa itu Bu?" jawabku dengan nada ramah dan sopan. Kemudian dijawab, "Apakah Mbak dan suami Mbaknya sudah pernah pergi ke dukun ataupun orang pintar sebelumnya Mbak?" ujar si penjual sayuran seraya tersenyum. "Kalau itu, aku dan suami belum pernah mencobanya Bu. Apakah bisa membantu menyelesaikan masalah kami Bu? Sedangkan aku dan suami sudah pergi ke berbagai dokter yang ada di Indonesia. Itu pun belum juga ada hasilnya," jawabku dengan sedikit keraguan. Lalu si ibu penjual sayuran menjawab, "Kan gak ada salahnya Mbak jika mencobanya terlebih dahulu. Siapa tahu apa yang Mbak cari berada di sana," ujar penjual sayuran itu. Dan aku pun, "Iya juga sih Bu, memang selama ini aku belum pernah pergi ke orang pintar karena alasan gak percaya dengan hal seperti itu," jawabku. Lalu si ibu itu bilang,
Tapi di kampung saya, Mbak, ada juga yang mengalami hal yang sama. Seperti mbaknya, malah lebih lama, Mbak. Dan setelah beberapa kali mendatangi orang pintar itu, keinginannya bisa tercapai, Mbak. Malah jadi sering kesana sekarang. Dan sudah punya anak 2 saat ini, ujar si penjual sayuran itu. Begitu ya, Bu? Tapi aku bilang, dan bahas ini sama suamiku terlebih dahulu, Bu, jawabku dengan sopan. Kemudian beliau berkata, saran saya, Mbak, kesana sendiri saja dulu. Jangan bilang dulu ke suami mbaknya. Siapa tahu bisa jadi kejutan besar buat suami Mbak nantinya, ujar beliau. Iya sih, Bu. Soalnya suamiku sulit percaya dengan hal begitu. Pasti nggak akan ngasih aku izin juga, Bu, ujarku. Lalu, ya sudah kalau begitu. Ini saya berikan alamat rumah orang pintar itu ya, Mbak, ujarnya. Tapi aku pikir-pikir dulu aja. Bu, nanti aku kabarin ibu saja. Seandainya aku sudah yakin mau ke sana, jawabku. Nggak perlu, Mbak. Mbak, ini saya kasih saja alamat lengkap rumahnya nanti. Mbak bisa ke sana langsung. Kok kapan saja? Ya semoga saran saya ini membuahkan hasil untuk selesaikan masalah mbaknya ya, ujar beliau. Iya, Bu. Terima kasih. Dan aku menerima secari kertas dari si ibu penjual sayuran yang berisi alamat rumah orang pintar tersebut. Setelah membayar sayuran dan juga sudah selesai aku ngobrol dan bincang-bincang sama si ibu itu, aku pun kembali ke rumah dan si ibu penjual sayuran kembali melanjutkan berjualan sayuran keliling kompleks tempat tinggalku. Singkat cerita, malam harinya usai aku selesai menjalankan tugas dan kewajibanku sebagai seorang istri, aku masih belum bisa tidur, sedangkan suamiku sudah tidur. Dengan begitu nyenyaknya, aku masih kepikiran saran dari si ibu penjual sayuran itu. Hari demi hari terus berganti, dan aku masih belum bisa menyingkirkan keraguan dalam hatiku untuk mencoba saran dari si ibu penjual sayuran itu. Aku masih merasa ragu dan bimbang antara percaya dan tidaknya untuk pergi ke orang pintar. Namun di sisi lain, dari jauh lubuk hatiku yang paling dalam, aku ingin mencobanya. Karena itu, saran satu-satunya yang belum kucoba. Lalu beberapa hari kemudian, setelah mengumpulkan tekad dan niat, serta dibarengi harapan yang tinggi, aku pun memantapkan lagi niatku untuk pergi ke rumah dukun yang disarankan sama si ibu penjual sayuran. Hingga suatu hari, tepatnya di hari Kamis pagi, setelah suamiku berangkat kerja ke kantornya, aku di rumah sudah bingung dan gelisah mau pergi apa tidak, hingga aku pun benar-benar dilema. Namun karena keinginanku sangat besar, aku pun memutuskan untuk pergi. Sekitar pukul 9 pagi, usai selesai bersih-bersih, aku langsung berangkat menuju ke sebuah dusun atau desa yang terletak cukup jauh dari kota tempat tinggalku. Aku pergi seorang diri dengan mengendarai mobil pribadiku. Di perjalanan yang aku pikirkan hanyalah harapan ingin segera memiliki momongan. Tidak ada hal lain yang aku pikirkan. Selain itu, sekitar pukul 11 siang aku akhirnya sampai di dusun yang tertulis di dalam alamat tersebut. Setelah beberapa kali aku nyasar, akhirnya sampai juga aku di dusun tujuanku. Kemudian aku bertanya ke salah satu warga di dusun itu yang tengah beraktivitas. Selamat siang, Bu. Mohon maaf, di mana rumahnya? Mang Asep? Sebut saja begitu ya, Bu. Tanyaku dengan ramah dan sopan. Lalu dijawab sama warga tersebut. Oh, Mang Asep ya, itu teh rumahnya yang ada di ujung jalan ini. Rumah geribik bambu yang dekat perkebunan jeruk teh, ujar warga tersebut. Jadi lurus saja dari jalan ini, nanti bertemu rumah geribik bambu ya, Bu? Jelas. Iya teh, benar. Rumahnya yang geribik sendiri ya teh, jawab si warga desa itu. Dan aku pun terima kasih banyak ya, Bu.
Kalau begitu, aku permisi dulu, Bu. Iya, Teh. Sama-sama, jawabnya dengan sedikit berdebar-debar. Aku pun langsung menuju ke rumah Mengasep atau si orang pintar itu. Hingga tibalah aku di sebuah rumah yang terbuat dari keripik bambu. Lalu aku mengambil tasku, kemudian turun dari mobilku. Setelah itu, aku berjalan menuju ke halaman rumah si Mang Asep. Aku mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, dan tidak beberapa kemudian, pintu rumah pun terbuka. Iya, Teh. Maaf, ada perlu apa? Tanyanya dengan sopan dari seorang laki-laki berusia 50 per 55 tahunan. Apakah benar? Ini rumah Mang Asep, jelasku. Iya benar sekali, Teh. Ada perlu apa sama saya? Tanyanya. Iya, Mang, saya dari kota datang kemari karena ada hal penting dan keperluan penting, Mang. Jawabku. Ya sudah, kalau begitu silakan masuk ke rumah, Teh, ujar si orang pintar itu. Lalu aku pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah Mang Asep. Kemudian aku duduk di lantai yang beralaskan tikar dari anyaman sebuah tanaman yang aku tidak tahu namanya. Lalu si Mang Asep yang duduk di depanku bertanya, bisa dijelaskan, Teh, maksud dan tujuan Teteh datang kemari? Ada perlu apa? Lalu ku jawab, jadi begini, Mang, saya kesini atas saran dari seseorang karena saya ada atau punya masalah, Mang. Jawabku. Terus masalah apa itu, Teh? Jelasnya. Jadi gini, Mang. Aku dan suami sudah lama menikah. Namun belum juga punya momongan, Mang. Itu masalah saya, Mang, ujarku. Dan sambil senyum tipis, Mang Asep pun menjawab, oh jadi itu masalah yang tengah dialami, Teh. Siapa namanya? Sinta, Mang. Namaku, jawabku. Ya, Teh Sinta. Ya, bisa saya membantu masalahnya, Teh Sinta. Tapi sebelumnya, apakah Teh Sinta sudah konsultasi? Tanyanya. Sudah, Mang. Dan tidak ada masalah apa-apa sama aku, menjawabku. Begitu ya. Tapi saya mau tanya sama Teh Sinta, apakah Teh Sinta ini siap dengan prosesnya yang harus Teh Sinta jalani? Tanyanya. Lalu aku pun menjawab, memangnya apa, Mang? Kalau boleh saya tahu, Mang, tanyaku. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mari ikut saya ke ruang kerja saya, Teh, ujar Mang Asep. Dan aku pun menjawab, iya, Mang, jawabku. Lalu aku diajak sama si Mang Asep ke ruang kerjanya, di sebuah ruangan yang di situ memang ada beberapa seperti selayaknya orang pintar dan juga sebuah tempat khusus gitu. Lalu si Mang Asep berkata, jadi begini, Teh, kalau memang siap, Teh Sintanya, silahkan Teh Sinta pakai ini dulu, Teh. Setelah itu Teh Sinta mandi dulu, ujarnya. Memang harus seperti itu ya, Mang? Tanyaku. Iya, Teh, itu salah satunya. Dan masih ada beberapa lagi proses yang harus Teh Sinta jalani. Salah satunya itu, dan nanti proses terakhirnya saya sendiri yang akan membantu Teh Sinta. Bagaimana apa Teh Sinta mau jalani prosesnya? Tanya si Mang Asep. Mang akan membantu saya. Apakah harus seperti itu, Mang? Jelasku. Iya, Teh. Banyak kok Teh yang tidak keberatan menjalani prosesnya. Karena yang kesini sudah yakin semua, Teh. Jadi kalau Teh Sinta ragu, ya nggak apa-apa. Teh Sinta bisa pulang ke kota lagi, ujarnya Mang Asep atau si orang pintar itu. Dan di saat itu aku benar-benar bingung banget. Aku sudah sampai di sana. Kalau nggak aku lakuin, ya aku nggak tahu apakah keinginanku bisa terwujud. Tapi kalau aku lakuin, aku harus siap menerima Mang Asep yang membantu saya sebagai bagian dari proses yang harus aku jalani. Di saat aku tengah berpikir, Mang Asep selalu melihat ke arahku dengan sedikit senyuman yang berbeda. Lalu aku pun dengan penuh keyakinan agar masalahku selesai, Jufa, keinginanku tercapai, aku pun menyanggupinya. Ya sudah, Mang,
Aku siap menjalani semua prosesnya, jawabku. Teh Sinta, beneran kan? Tidak ada keraguan sama sekali, tegasnya. Iya, Mang. Yang terpenting apa yang aku inginkan. Dan masalahku selesai, Mang, jawabku. Kalau begitu, ini silahkan dipakai teh, ujar Mang Asep sambil memberiku sebuah kain. Dan saat itu, proses awal aku jalani. Lalu selanjutnya ke proses kedua, proses ke-1 maupun kedua ya. Semuanya berjalan dengan lancar. Meskipun ada sedikit hal-hal yang membuatku merasa gimana gitu. Lalu sebelum aku menjalani proses terakhir, aku disuruh makan siang dulu. Soalnya waktu itu jam sudah menunjukkan jam 12 lewat 21 menit siang. Dan memang aku belum makan siang. Jadi Mang Asep mengajak aku makan siang terlebih dahulu. Aku makan siang dengan lauk seadanya, sebuah sambal, dan juga sayuran yang ditumis. Lalu usai makan siang, aku pun jalani proses yang ketiga atau proses yang terakhir, di mana di proses yang ketiga ini si Mang Asep akan membantuku sebagai penyelesaian proses yang aku jalani. Aku saat itu sebenarnya sempat ingin mundur, namun karena kedua proses sudah aku jalani, ya sudahlah, aku selesaikan semuanya. Semoga saja selesai masalahku dan tercapai keinginanku meskipun rada berat. Aku harus menerima dan memberikan apa yang tidak seharusnya orang lain bisa mendapatkannya. Ayo teh, ikut ke ruang kerja saya, ujarnya seraya tersenyum, dan aku hanya membalas dengan sebuah anggukan kecil. Lalu si Mang Asep, silahkan Teh Sinta ke tempat yang sudah saya sediakan, dan tunggu di situ ya. Saya mau siap-siap terlebih dahulu, ujar Mang Asep, dan aku pun kembali mengangguk sebagai jawabannya. Setelah menunggu kurang lebih 15 menit, si Mang Asep masuk ruangan kerjanya, tempat di mana aku disuruh menunggu olehnya. Setelah itu, Mang Asep pun, saya akan mulai proses ketiganya ya teh, ujarnya. Dan aku pun, iya, Mang. Di situ aku pun hanya nurut saja. Apa yang dikatakan sama Mang Asep, semua itu aku lakukan supaya keinginanku tercapai. Dan Mang Asep pun mulai membantuku yang awalnya aku mengira di proses ketiga ini akan cepat selesai seperti yang aku harapkan. Namun ternyata di luar dugaanku, proses ketiga baru selesai setelah 1 jam lamanya. Setelah selesai si Mang Asep berkata, sudah teh, dan nanti 2 minggu lagi silahkan Teh Sinta bisa datang kemari lagi, ujar Mang Asep. Apakah harus begitu, Mang? Apakah prosesnya juga akan sama, Mang? Tanyaku. Iya teh, prosesnya sama. Hanya saja kalau yang kunjungan di minggu selanjut itu hanya jalani yang ketiga saja teh, ujarnya. Dan aku hanya mengangguk saja. Kemudian aku pun keluar dari ruang kerja Mang Asep dan duduk di lantai yang beralaskan tikar. Tak lama, Mang Asep pun juga sama. Lalu beliau berkata, sudah kok Teh Sinta bisa kembali ke kota. Untuk biayanya berapa, Mang? Enggak ada biaya kok teh. Lagian kan masih ada kunjungan kedua, jawabnya beliau. Dan aku pun, apakah masih ada kunjungan berikutnya lagi, Mang? Setelah kedua nanti? Sepertinya enggak perlu teh, jawabnya. Lalu aku pun pamit dan segera pulang ke kota. Sebelum sore, saat itu di perjalanan aku ya masih terngiang apa yang telah kujalani. Namun aku sama sekali tidak merasa menyesal, karena semua itu aku lakukan demi keinginanku dan suamiku agar tercapai. Sekitar jam 3 sore, aku pun sudah sampai di rumah. Dan setelah itu aku ke dapur untuk memasak usai bersih-bersih dan mandi. Lalu jam 4:30 sore, suamiku baru pulang dari kantor. Dan ya aku seperti biasa menyambut suamiku pulang kerja. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, sejak dari rumahnya Mang Asep, aku sempat berpikir ulang mau kembali ke sana. Awalnya aku berpikir seperti itu. Namun di sisi lain,
Aku juga mau agar keinginanku dan suamiku bisa tercapai. Dan juga ya aku sedikit ngerasa terbantu dan senang si saat dibantu Mang Asep. Meski awalnya ragu-ragu. Sampai pada akhirnya aku pun kembali datang ke rumah Mang Asep atau si orang pintar itu untuk yang kedua kalinya. Seperti yang telah diminta sama si Mang Asep untuk kembali datang setelah 2 minggu. Dan saat itu aku kembali ke sana. Pagi-pagi usai suamiku berangkat kerja. Aku tak mau membuang-buang banyak waktu. Aku langsung segera berangkat. Semua itu agar aku pulang dari sana tidak kesorean lagi, mengingat proses yang aku jalani mungkin akan memakan waktu yang lebih lama dari sebelumnya. Saat itu saya aku tiba di rumahnya Mang Asep. Di sana sudah ada 2 tamu yang datang, yaitu 2 gadis muda yang juga ada perlu sama Mang Asep. Dan saat aku bertanya ke salah satu gadis itu, dia bilang kalau dia bekerja sebagai seorang LC, ya supaya pekerjaannya lancar. Katanya meminta bantuan dari Mang Asep. Setelah kedua gadis itu selesai dan sudah pulang, aku pun langsung menemui Mang Asep dan kembali aku jalani proses yang sama seperti proses yang sebelumnya. Hanya saja bedanya di proses yang kedua, aku sudah mulai terbiasa dengan proses yang aku jalani karena aku ingin keinginanku bisa segera tercapai meskipun ritualnya harus sedemikian. Singkat cerita, sekitar jam 1 siang aku sudah selesai dan boleh pulang ke kota sama si Mang Asep. Setelah pulang dari rumah orang pintar atau si Mang Asep, aku ya malah ngerasa senang sih. Entah kenapa begitu. Dan singkatnya, sebulan kemudian aku pun ingin rasanya kembali ke sana lagi. Ya walaupun sebenarnya kata Mang Asep atau si orang pintar itu, aku gak perlu datang lagi, sudah cukup kata beliau. Namun entah kenapa aku ingin ke sana lagi. Jadi aku memutuskan datang ke sana lagi dan kembali menjalani proses yang sama seperti sebelumnya lagi. Semua tahap dan proses aku jalani dengan penuh keyakinan dan juga harapan. Dan memang setelah itu aku gak pernah datang ke tempat orang pintar itu lagi atau si Mang Asep itu, karena apa yang aku dan suamiku tunggu dan inginkan telah tercapai. Tepat setelah 2 bulan, akhirnya aku pun menyadari sebuah tanda-tanda. Dan tanpa banyak membuang banyak waktu, aku langsung nelpon suamiku. Mas, kamu bisa pulang cepet nggak hari ini? Tanyaku. Memangnya ada apa sayang? Kok tiba-tiba bertanya seperti itu? Tanya suamiku. Antarkan aku ke dokter, Mas. Aku mau periksa soalnya aku telotete bulan ini, ujarku. Oh ya sudah, kalau begitu sekarang juga aku pulang sayang, jawab suamiku dengan penuh semangat. Lalu, ya sudah, aku tunggu di rumah ya Mas. Iya, sayang, aku segera pulang sekarang. Sekitar jam 12:30 siang, suamiku telah sampai di rumah. Kemudian mengantarkan aku ke dokter. Saat itu aku dan suami duduk terdiam sebelum dokter memberikan hasil pemeriksaan. Dan ketika dokter bilang, "Selamat ya Pak, istri Bapak hamil," ujar dokter ke suamiku. Dan saat itu aku dan suami benar-benar bahagia, sekali juga sangat terharu. Karena setelah penantian panjang, akhirnya bisa tercapai. Aku dan suami langsung memberi kabar ke semua keluarga kami. Aku dan suami memberi kabar ke orang tua kami tentang kehamilan kami. Dan di sore harinya, kedua orang tua kami pun datang ke rumah kami untuk merayakan momen kebahagiaan itu. Suamiku langsung membuat acara dan pesta untuk merayakan kehamilan aku, istrinya. Kebahagiaan itu benar-benar terlihat jelas di wajah suamiku. Karena aku dan suami sudah menunggu lama banget. Hampir 6 tahun lama
sejak kami menikah. Jadi, itu sudah sewajarnya reaksi suamiku seperti itu. Dan singkat cerita, setelah anakku lahir, kebahagiaan kami pun semakin terasa lengkap. Meskipun di sisi lain, aku baru tahu dan baru menyadari tentang apa yang pernah aku lakukan. Dari situlah aku mulai menyimpan dengan sangat rapat dan hanya aku saja yang tahu tentang semuanya. Ya, aku sekarang sangat bahagia karena apa yang aku inginkan dan yang suamiku inginkan telah tercapai. Meski jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu itu karena siapa. Salah satunya karena ketidaktahuanku, karena kepolosanku, dan juga karena saran dari ibu, si penjual sayuran itu juga. Biarkan semua menjadi cerita untukku dan sekaligus pengalaman bagiku. Mungkin hanya itu saja cerita dariku. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.